Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru bagi setiap kita, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tema khotbah saya hari ini saya tulis pertobatan menghasilkan pemulihan. Dan saya ambil dari teks firman Tuhan di Mazmur 51 ayat 19. Di sini saya akan bacakan. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab hari ini, yaitu tentang Raja Saul dan Raja Daud. Bagaimana mereka sama-sama pernah jadi raja, sama-sama diurapi nabi yang sama. Saul dan Daud memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Di antaranya, sama-sama pernah menjadi raja atas Israel dan sama-sama diurapi Tuhan dari tanduk yang sama oleh nabi yang sama, yaitu Nabi Samuel. Amin, saudara pasti tahu dari waktu kecil pun kita waktu Sunday school, waktu sekolah minggu kita diajar bahwa kita tahu sejarah ini. Jadi saudara yang terkasih, kita akan belajar dua pribadi yang sama-sama dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan oleh roh Tuhan. Dan roh Tuhan juga menyertai mereka. Amin saudaraku, saya percaya kita tahu ceritanya ini. Dan kita akan belajar pertama dari Raja Saul. Saul pernah jatuh dalam dosa. Karena apa saudara? Karena dia tidak sabar menantikan kedatangan Samuel. Sehingga Saul melakukan tindakan yang bodoh, yaitu berani mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di Gilgal. Padahal tugas mempersembahkan korban pada waktu itu adalah seorang imam, yaitu seorang nabi. Pada waktu itu imam nabi dipercaya Tuhan pada zaman itu adalah Nabi Samuel, Imam Samuel. Gitu. Pada waktu dia berperang, banyak hal terjadi. Dia ketakutan, dia dihimpit. Raja itu ketakutan, takut rakyat itu meninggalkan dia. Jangan-jangan banyak intimidasi yang keluar dari pikirannya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Dia tidak sabar menunggu Imam Samuel. Sehingga dia dengan ceroboh mempersembahkan korban, padahal yang melakukan itu sesungguhnya adalah seorang imam Samuel. Begitu. Sehingga Tuhan marah dan roh Tuhan juga undur sama dia. Amin saudaraku. Dan tokoh yang kedua kita akan belajar adalah seorang Raja Daud. Daud juga melakukan dosa, yaitu dosa perzinahan dengan Batseba. Nah, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5 di sini dibilang. Ya, ini bukti bahwa keduanya adalah sama-sama raja, sama-sama diurapi, tetapi sama-sama juga manusia biasa yang punya kelemahan yang sama. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Akibatnya roh Tuhan undur dan meninggalkan Saul. Ia pun harus kehilangan tahtanya, saudara. Dia kehilangan segalanya. Tetapi yang menarik dan yang harus kita pelajari dan kita perhatikan dari dua raja ini, bahwa tadi di awal saya sudah sampaikan perbedaan mereka. Berbeda dengan Daud, ya saudara. Ketika ditegur Nabi Nathan perihal dosa perzinahannya, Daud menunjukkan penyesalannya yang mendalam dan hatinya menjadi remuk. Beda dengan Saul, saudara. Ketika ditegur, ketika imam sampai pada waktu itu, dia banyak dalihnya. Aku takut, aku begini, dan aku begitu. Beda dengan Raja Daud, saudara. Ketika Raja Daud ketahuan dia berzina dan berdosa, Nabi Nathan menjumpai dia. Dia mengakui, dia menyesali, dan hatinya. Makanya kita ambil tadi Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Dia remuk hati, dia hancur hati, saudaraku. Jadi
Firman Tuhan berkata di sini, berserulah Daud kepada Tuhan memohon pengampunan. Dia bilang begini, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah kesalahanku, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Inilah saudaraku penyesalan Daud ketika dia ditegur, ketika dia dipanggil oleh Nabi Nathan pada waktu itu. Dia sadari dia orang berdosa. Dia sadari dia melakukan kesalahan. Tetapi beda dengan Raja Saul. Ketika ketahuan dia bersalah di hadapan Tuhan, dia mengomel. Dia banyak sekali hal-hal yang dia lakukan. Dia membela dirinya di hadapan Nabi. Akhirnya roh Tuhan undur sama dia. Nah, dibilang Tuhan berkenan kepada pertobatan Daud, sehingga rohnya pun menyertai. Roh Tuhan maksudnya roh Tuhan menyertai dia. Mazmur 51 ayat 11 dan 13. Tuhan berkenan kepada pertobatan Daud, sehingga rohnya pun tetap menyertai dia. Nah, kesimpulan dari khotbah saya ini saudara, Tuhan mengokohkan tahta kerajaan Daud, sedangkan Saul dihancurkan karena dosanya. Jadi perlu juga kita renungkan saudara, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan hal yang fatal mungkin menurut kita, menurut Tuhan, mari kita terbuka kepada Tuhan, kita akui perbuatan kita. Saya percaya Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan ambil kita kembali, dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan pasti kita pakai kita lebih lagi. Amin saudaraku. Ini saja khotbah yang saya mau bagikan hari ini untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.